Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faris Andrian Syagian, NIM 0515678836 dari saya mahasiswa Universitas Terbuka, dan di video ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan internet sebagai wadah cybermedia, kemudian hukum-hukum dasar ICT dan sistem informasi serta kaitannya dengan internet. Nah, kita akan bahas dengan ringan dan santai supaya lebih mudah dipahami. Jadi langsung saja kita mulai dari awal mula internet dan bagaimana ia mengubah hidup kita sampai hari ini. Pertama ada sejarah perkembangan internet dan munculnya cybermedia. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan kita sekarang, hampir semua aktivitas butuh internet. Mulai dari belajar, belanja, nonton hiburan, sampai berkomunikasi, semuanya menggunakan internet. Bahkan waktu pandemi pada tahun 2020 sampai 2022, internet itu seperti savior atau penyelamat yang bikin kita semua tetap berjalan. Nah, jadi apa sih sebenarnya internet itu? Internet itu adalah singkatan dari Interconnection Networking, yaitu jaringan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung menggunakan standar TCP atau IP. Nah, jadi intinya itu semua komputer bisa ngobrol dan bertukar data dengan cara yang sama. Nah, internet sendiri mempunyai banyak fungsi. Yang pertama sebagai media komunikasi, kemudian sebagai sumber informasi, lalu sebagai sarana berbagi data, hiburan, sampai media untuk bekerja dan belajar seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, karena fungsinya semakin banyak dan semakin penting, internet akhirnya berkembang cepat banget. Dari teknologi email, chat, sampai munculnya platform-platform terbaru seperti saat ini yang kita ketahui. Perkembangan internet bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi teknologi, dan yang kedua dari sisi media. Nah, dari sisi teknologi, diawali dari email yang menggantikan fungsi daripada kantor pos itu sendiri. Lalu kemudian muncul MIRC, tempat chat jadul. Lalu kemudian Yahoo Messenger pada tahun 2006-2007 yang makin populer karena kerjasama dengan Microsoft pada saat itu. Nah, semua ini adalah fondasi komunikasi digital yang kita nikmati sekarang. Nah, oke. Kemudian dari sisi media online, ini adalah awal munculnya cybermedia sebagai alternatif dari media konvensional seperti TV, radio, dan koran. Nah, jadi internet membuka ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Nah, hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Habermas dalam konsep public sphere. Nah, kita lanjut ke perkembangan media online yang sangat cepat. Pada tahun 1970-an, BBC pertama kali meluncurkan video text, yaitu adalah cikal bakal informasi digital. Kemudian pada tahun 1992, banyak surat kabar mulai menyediakan database berita online. Dan hasilnya pada tahun 1995, lebih dari 60 surat kabar sudah memiliki websitenya masing-masing. Nah, pada tahun 2002, ada lebih dari 1.300 surat kabar di Amerika yang berbasis online. Lalu pada tahun 2004 muncullah grassroots media seperti blog, wiki, dan mobile journalism. Nah, setelah itu semua lahirlah Facebook, MySpace, YouTube, dan sosial media lainnya yang seperti kita ketahui saat ini. Sosial media ini kemudian menjadi ruang besar tempat manusia berkumpul, bertukar informasi, membentuk komunitas, dan menciptakan budaya baru. Nah, perkembangan yang pertama adalah World Wide Web atau WWW oleh Berners-Lee. Nah, ini adalah sistem untuk menampilkan dokumen digital di internet. So, jadi tanpa WWW, tanpa www sendiri, internet itu nggak akan semudah sekarang. Kemudian ada search engine seperti Google, Yahoo, Bing, dan lain sebagainya. Semua ini mempermudah kita untuk menemukan informasi apapun di internet. Kemudian ada weblog atau blog yang dimulai oleh Justin Hall, yang kemudian istilah weblog ini diperkenalkan oleh John Barger. Nah, blog sendiri menjadi tempat orang menulis pendapat, berbagi cerita, dan menciptakan gaya jurnalisme yang baru. Nah, yang terakhir ada social media, yang pertama kali mungkin Friendster, lalu ada High Five, kemudian ada MySpace, lalu lahirlah Facebook, Twitter, Instagram, hingga sekarang yang paling sering kita gunakan adalah TikTok. Nah, sosial media mengubah cara kita bersosialisasi, berdiskusi, bahkan berpolitik. Perkembangan ini menjadikan internet bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ruang kehidupan manusia yang basisnya udah digital modern seperti kita saat ini. Kemudian masuk ke Information Communication Telecommunication atau ICT. Nah, jadi ada dua jenis media utama dalam ICT. Yang pertama ada media umum, yang seperti radio CB atau OHP, yang dipakai untuk komunikasi umum pastinya. Dan yang kedua ada media massa. Misalnya ada koran, majalah, radio, TV, dan film.
Nah, sekarang media massa ini juga bergeser ke arah digital, teman-teman. Nah, koran menjadi surat kabar online, terus radio menjadi radio streaming, TV menjadi televisi digital, dan majalah menjadi e-magazine ataupun mobile magazine. Nah, jadi teknologi mendorong semua media beradaptasi. Nah, lahirnya adaptasi ini berdasarkan 3 hukum dasar ICT, teman-teman. Yang pertama ada Moore's Law yang berhubungan dengan kecepatan. Jadi Gordon Moore mengatakan bahwa kecepatan chip komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun sekali. Jadi artinya teknologi selalu berkembang semakin cepat dan semakin kuat. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah gap teknologi atau digital divide semakin mudah dijembatani karena teknologi semakin murah dan mudah diakses. Nah, hukum kedua ada Metcalfe's Law yang berhubungan dengan jaringan. Jadi nilai sebuah jaringan meningkat seiring jumlah penggunanya. Jadi maka platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok tuh semakin kuat karena penggunanya tuh semakin banyak. Nah, dan yang terakhir adalah Cauchy's Law yang berhubungan dengan organisasi. Nah, dengan teknologi, organisasi itu bisa menjadi lebih kecil, lebih efisien, dan lebih fleksibel. Dari Cauchy's Law ini lahirlah 3 konsep utama. Yang pertama ada downsizing, yaitu untuk memperkecil organisasi. Kemudian ada right sizing, yaitu bekerja sesuai kompetensinya. Dan yang terakhir dan yang paling umum adalah outsourcing, menggunakan tenaga dari luar yang lebih kompeten. Jadi ICT bukan hanya sekedar teknologi, tetapi cara baru mengatur organisasi dan aktivitas daripada manusia sendiri. Nah, dan sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu sistem informasi. Jadi menurut James O'Brien, sistem informasi adalah interaksi terpadu antara beberapa komponen, yaitu people, hardware, software, network, serta data. Jadi semua ini bekerja untuk melakukan aktivitas yang terbagi menjadi 5 aktivitas. Yang pertama ada input, misalnya kita nge-scan barcode, itu adalah proses input. Kemudian ada processing, yaitu mengolah data menjadi informasi. Kemudian ada output, berupa laporan, grafik, dan tampilan penjualan. Dan kemudian ada storage, untuk menyimpan data pelanggan, produk, dan karyawan. Dan yang terakhir ada control, yaitu untuk menjaga sistem tetap berfungsi dengan baik. Nah, kualitas informasi ditentukan oleh 3 dimensi utama. Yang pertama dimensi waktu, ya informasi haruslah up to date dan frekuensi yang tepat. Kemudian dimensi isinya haruslah akurat, relevan, dan juga lengkap. Dan yang terakhir ada dimensi bentuk, informasi haruslah jelas, rapi, dan tepat sasaran. Nah, kemudian internet bisa diibaratkan sebagai supermarket informasi, karena isi utama daripada internet adalah yang pertama penerbitan elektronik seperti publikasi perusahaan, pemerintah, penerbitan murni online, dan sebagainya. Kemudian ada hiburan seperti nonton film, musik, radio, dan game online. Lalu ada portal seperti situs Yahoo atau MSN yang gabungan directory, berita, dan layanan personal. Kemudian ada search engine, misalnya Google. Google adalah salah satu situs yang paling sering kita kunjungi pastinya. Dan kemudian ada komunitas, tempat pengguna berbagi konten, opini, diskusi, seperti misalnya Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Lalu yang terakhir ada e-commerce, yaitu penjualan langsung ke konsumen dengan konsep B2C, yaitu business to consumer atau konsumen, seperti Tokopedia, Shopee, ataupun Amazon. Nah, jadi internet membentuk ekosistem informasi dan ekonomi yang baru, dan yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Nah, kemudian itu adalah rangkuman tentang perkembangan internet, dasar-dasar ICT, dan sistem informasi. Jadi kita bisa melihat bahwa ketiganya saling terhubung. Karena internet merupakan wadahnya, ICT sebagai fondasi teknologinya, serta sistem informasi sebagai mesin yang mengolah data menjadi sesuatu yang berguna. Nah, semua perkembangan ini akhirnya membuat kehidupan kita menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan serba digital. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Alda, Eskom MSI, atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan dalam mata kuliah Cybermedia kali ini. Nah, untuk teman-teman semuanya juga terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini membantu, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.